Gelora Bung Karno masih menjadi tempat favorit warga ibu kota sebagai tempat berolahraga di masa transisi menuju new normal. Sejak pagi pengunjung sudah mengantri masuk kawasan Ring Road GBK. Akses masuk ke Ring Road GBK melalui pintu A di sana akan dilakukan pengecekan suhu menggunakan thermoscanner. Pengunjung akan dibatasi kapasitas hanya 1.000 orang per 1 jam untuk berolahraga. Lalu diarahkan ke pintu keluar D, E, dan G. Manajemen GBK juga tidak memperkenankan olahraga yang menggunakan alat tambahan seperti skuter, skateboard, atau sepeda. Larangan lain juga untuk tidak membawa anak di bawah 12 tahun dan perempuan yang mengandung untuk berolahraga di kawasan GBK. Sementara untuk jam operasional GBK selama PSBB transisi fase pertama dimulai pada jam 5 dini hari hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Hari pertama penerapan uji coba Car Free Day di 32 lokasi, warga antusias berolahraga di lokasi terdekat dari tempat tinggal mereka. Di kawasan Jakarta Selatan, jalan layang non-tol Antasari dipadati warga yang ingin bersepeda maupun berjalan kaki. Dan berikut laporan selengkapnya oleh Stefani Patricia dan juru kamera Ade Ahmad saat Car Free Day berlangsung pagi tadi. Pemirsa, jalan layang non-tol Antasari menjadi satu dari 32 titik di Jakarta yang diselenggarakan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day. Jalan Antasari dinilai strategis karena lokasinya berada di atas dan akses keluar masuknya pun hanya ada 3 sehingga memudahkan pengawasan oleh petugas. Akses keluar masuk jalan layang non-tol Antasari ini ada di depan Blok M, Jalan Cipete, dan juga di depan kantor Wali Kota Jakarta Selatan tempat saya melaporkan saat ini. Dan dari pantauan kami, protokol kesehatan ketat diterapkan untuk warga yang ingin menikmati CFD ini. Diantaranya warga yang akan memasuki area CFD akan dicek terlebih dahulu suhu tubuhnya. Selain itu juga petugas dari Satpol PP maupun Dinas Perhubungan DKI Jakarta terus melakukan penjagaan di sekitar lokasi dan terus-menerus memberikan imbauan kepada warga yang tengah berolahraga untuk mematuhi protokol kesehatan, diantaranya dengan tetap menggunakan masker dan menjaga jarak satu dengan yang lain. Warga antusias menikmati CFD yang berada lebih dekat dengan tempat tinggal mereka dengan pembagian CFD di 5 wilayah DKI Jakarta ini. CFD diselenggarakan selama 3 jam mulai dari pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Dari Jakarta, Stefani Patricia, Herutri, Ade Ahmad, iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta tiadakan Car Free Day di ruas Sudirman Tamrin dan mengganti ke 32 lokasi baru. Lalu apakah langkah ini efektif mengurai kerumunan warga atau justru potensial menjadi klaster persebaran corona? Inilah suasana kawasan Bundaran Hotel Indonesia Minggu pagi. Meski Pemprov DKI Jakarta telah meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day, namun animo masyarakat untuk berolahraga dan menikmati hari Minggu di jantung kota Jakarta ini masih sangat tinggi. Ironisnya, kewajiban jaga jarak dan mengenakan masker diabaikan. Sebagai konsekuensi, sejumlah hukuman menanti para pelanggar. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Car Free Day, Pemprov DKI Jakarta meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jalan Sudirman Tamrin. Hal ini sebagai upaya menghindari terjadinya kerumunan warga yang potensial menjadi penularan virus corona. Terlebih pada Car Free Day lalu, petugas medis mendapati 2 orang reaktif COVID-19 dari 350 pengunjung yang jalani rapid test. Untuk itu, Pemprov DKI memindahkan Car Free Day ke 32 lokasi baru yang berada di 5 wilayah DKI Jakarta. Melihat antusiasme masyarakat yang akan mengikuti kegiatan untuk berolahraga, maka kami melakukan distribusi pelaksanaan kegiatan olahraga oleh warga ini ke 5 wilayah kota Provinsi DKI Jakarta. Di Jakarta Pusat ada 8 jalan yang bisa digunakan untuk Car Free Day. Di antaranya Jalan Suryo Pranoto, Jalan Amir Hamzah, Jalan Pramuka Sari 1, dan Jalan Tondano. Di Jakarta Barat juga terdapat 8 lokasi, di antaranya Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Puri Harum, Jalan Puri Ayu, Jalan Puri Elok, dan Jalan Puri Molek.
Sementara di Jakarta Utara, CFD digelar di sejumlah lokasi, diantaranya Jalan Danau Sunter Selatan, sisi Inspeksi Kali Sunter Rawabadak Selatan, Jalan Benyamin Sueb, dan Jalan Arteri Pegangsaan 2. Di Jakarta Timur, Car Free Day digelar diantaranya di Jalan Pemuda, Jalan Inspeksi Kanal Banjir Barat, Jalan Raden Inten, dan Jalan Bina Marga. Dan di Jakarta Selatan, Car Free Day digelar di 5 lokasi, diantaranya Jalan Layang Nontol Antasari, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jalan Tebet Barat Dalam Raya, dan Jalan Cipete Raya. Lantas muncul pertanyaan baru dengan penyebaran lokasi Car Free Day. Akankah kerumunan bisa dikendalikan atau diminimalisir? Atau malah 32 lokasi Car Free Day di seluruh ibu kota justru akan menjadi potensi klaster baru corona di ibu kota? Tim Liputan iNews melaporkan. Apakah pemindahan lokasi baru Car Free Day di 32 kawasan ibu kota akan mengurai kerumunan warga atau bahkan menciptakan klaster baru? Sudah bersama kami ada ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Prof. Panduryono. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak Lovi. Ini Car Free Day dipindahkan ke 32 kawasan ibu kota. Apakah kebijakan ini ampuh menekan persebaran corona dengan mengurai kerumunan warga atau malah menciptakan klaster baru, Prof? Ya, jadi ide untuk membiarkan masyarakat berolahraga di tempat terbuka itu adalah suatu ide yang baik. Sekarang bagaimana kita memfasilitasi supaya masyarakat bisa berolahraga tapi tidak berisiko untuk terkena COVID. Jadi ide untuk menyebar ke 32 titik-titik atau tempat lokasi untuk berolahraga, menurut saya ini suatu ide yang bagus sekali. Dan memang tapi walaupun ide ini sudah berusaha mengurai, tetap harus diperhatikan apakah masih kurang. Nah, ini kan masalahnya. Kenapa masih kurang? Pertama mungkin masyarakat di suatu lokasi mungkin jauh lebih banyak dibandingkan di lokasi yang lain. Jadi mungkin saja terjadi kerumunan-kerumunan. Kita harus mengidentifikasi juga lokasi-lokasi berolahraga yang bukan di jalan. Ya. Mungkin di tempat-tempat seperti Ancol atau di tempat yang stadion lainnya yang mungkin bisa kita manfaatkan. Jadi janganlah memilih semua di jalan, karena dengan demikian akan lebih banyak, mungkin bisa 50, bisa 60 lokasi yang bisa untuk dipakai untuk olahraga ini. Dan kemudian mungkin juga bukan hanya hari Minggu, mungkin hari Sabtu juga mungkin bisa juga. Jadi masyarakat yang sudah bisa hari Sabtu, hari Minggu. Dengan upaya demikian, maka kerumunan akan bisa diurai lebih banyak karena lokasi ditambah, hari untuk berolahraga juga ditambah. Bukan hanya hari Minggu, tapi juga hari Sabtu. Dan kemudian juga bagaimana caranya, tadi protokol kesehatannya dijaga. Memakai masker, jaga jarak, dan satu lagi adalah adanya fasilitas untuk cuci tangan. Baik, Prof, apakah kebijakan membuka Car Free Day ini tidak merupakan kebijakan yang terlalu cepat jika memang dibandingkan dengan Jawa Barat misalnya begitu? Hingga saat ini belum membuka Car Free Day sebelum vaksin corona ditemukan, menurut Anda? Ya, kita nggak mungkin menunggu vaksin, karena vaksin itu juga nggak tahu kapan. Tetapi kan kita sudah berusaha melakukan pembatasan sosial, mengharuskan penduduk tinggal di rumah selama beberapa minggu. Ini yang membuat kita harusnya menyadari bahwa masyarakat itu harus dikasih kesempatan untuk keluar dari rumah dan berolahraga. Berolahraga itu sehat. Dan berolahraga di tempat terbuka itu mengurangi risiko. Walaupun demikian, tetap harus ada cara-cara seperti memakai masker. Paling tidak memakai masker. Terus kemudian menjaga jarak. Nah, ini yang paling susah dilakukan. Karena masyarakat itu kan bertemu dengan teman-temannya. Sehingga mereka bukan berolahraga tapi reuni atau ngobrol. Ini yang perlu diantisipasi. Dan juga yang saya lihat minggu lalu adalah masih banyak orang yang seharusnya tidak berolahraga, misalnya lansia gitu kan, mungkin harus olahraganya di dekat rumah saja, dan juga anak-anak jangan dibawa karena ini meningkatkan risiko untuk mungkin terinfeksi dengan yang lainnya. Dengan demikian usaha-usaha ini harus tetap dipertahankan, dimaksimalkan. Tadi seperti saya sarankan, dibuka harinya gitu kan, bukan hanya hari Minggu, mungkin hari Sabtu, lokasinya ditambah, bukan hanya di jalan, tapi juga di tempat-tempat lain yang seperti di Ancol atau di tempat yang lapangan-lapangan yang sifatnya
atau dekat danau. Dengan demikian maka uraian-uraian itu bisa adanya banyak lokasi, masyarakat bisa memilih tempat yang terdekat. Sebenarnya masyarakat itu ingin sekali berolahraga. Tapi untuk memastikan kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan, begitu jika kita melihat yang kemarin saja begitu Car Free Day masih ditemukan adanya balita, begitu wanita hamil yang ikut dan abai akan protokol kesehatan. Bagaimana bisa memastikan atau pengawasannya seperti apa, Prof? Ya, jadi pengawasannya mungkin tidak hanya dari petugas ya, tapi juga relawan. Relawan dari anggota masyarakat itu sendiri bisa membantu untuk mengawasinya. Apakah dari pramuka, apakah dari komunitas olahraga sendiri, komunitas lari, komunitas pejalan kaki. Jadi supaya mereka bisa menghibau, mewajibkan masyarakat untuk patuh, misalnya mewajibkan pakai masker. Kalau mereka nggak punya masker, disediakan, dan sebagainya. Jadi tanggung jawabnya tanggung jawab bersama. Dan kita harus mengajak semua komunitas-komunitas olahraga yang ada di Jakarta misalnya, jadi ini untuk ikut berpartisipasi. Saya lihat banyak komunitas lari, komunitas pejalan kaki, komunitas bersepeda. Dan banyak sekali yang kita bisa ajak. Dengan demikian kita memobilisasilah masyarakat yang berolahraga, tapi juga diawasi oleh masyarakat sendiri. Baik, terima kasih Prof. Pandu Riono sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Banyak pelanggaran yang terjadi di Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di beberapa wilayah DKI Jakarta. Petugas memberikan sanksi sosial terhadap pelanggar dan para pedagang di sekitar lokasi Car Free Day. Dalam kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di wilayah Jakarta, warga antusias berolahraga tak hanya berjalan santai dan jogging, warga juga menggunakan sepeda. Namun masih ada saja warga yang melanggar peraturan PSBB, salah satunya tidak memakai masker. Petugas memberikan sanksi sosial kepada para pelanggar berupa membersihkan sampah di sepanjang jalan lokasi Car Free Day untuk efek jera bagi warga yang melanggar. Bu, tolong Bu, jangan di sini Bu, ada ini yang bisa terpecahkan Bu. Sementara di kawasan Sudirman Tamrin, meski Pemprov DKI Jakarta menetapkan untuk tidak menyelenggarakan Car Free Day di wilayah ini, namun masih banyak warga dan pedagang kaki lima yang tetap nekat mendatangi lokasi. Kerumunan warga dan pedagang kaki lima dibubarkan petugas Satpol PP. Petugas meminta agar para pedagang kopi dan air mineral tidak lagi berjualan dan segera meninggalkan lokasi. Banyaknya pedagang dan warga yang berolahraga sempat membuat petugas kesulitan. Sayangnya larangan tersebut tak dihiraukan masyarakat Jakarta sehingga masih nekat mendatangi lokasi. Makanya saya keliling. Nah Ibu, dengan diusirnya kayak gini nih, disuruh pergi gimana nih? Ya saya pergi lah Mas. Saya harus nurut perintah lah. Suruh pergi ya pergi kita. Kita ngasong aja, keliling. Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta kembali meniadakan sementara kegiatan Car Free Day di kawasan Sudirman Tamrin mulai Minggu pekan ini. Setelah mendapati banyaknya kerumunan warga yang berpotensi penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Rio Manik, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.